kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Puji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini yang siap menyembah Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Bisa lebih baik lagi bagi Dia. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami ada ya Allah. Biarlah kami naikkan syukur kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku ada sebab anugerah-Mu. Kau nyatakan kebaikan-Mu. Kau memilihku dan membendung hidupku. Kau jadikanku indah. Mari sama-sama kita katakan, padamu ku persembahkan syukurku. Padamu ku serahkan hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidupku. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Haleluya. Oh, Yesus, mari sama-sama katakan, hidupku ada sebab anugerah-Mu. Kau nyatakan kebaikan-Mu. Kau memilihku dan menenun hidupku. Kau jadikanku indah. Mari angkat tangan kita sama-sama. Padamu ku persembahkan syukurku. Padamu ku serahkan hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidupku. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Lebih lagi katakan, padamu ku persembahkan syukurku. Padamu ku serahkan hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidupku. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami ada hanya karena kemurahan-Mu ya Allah. Biarlah hari ini, pagi ini, kami sama-sama datang kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kanseju, makasih Tuhan. Yesus nisewo telilia. Haleluya. 我这都是因为你恩典，你赐给我丰盛的真爱，主你全了我，引导我走的步伐，你是我生命美丽。来，我们一起唱。我把感恩的心向上你作见，我把生命交托你手中，我是一
上你作见，我把生命交托你手中，我是一生里要永远敬拜你，主耶稣，你是我的力量。Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan padamu Tuhan Yesus, padamu ku persembahkan syukurku, padamu ku serahkan hidupku, ku menyembahmu seumur hidupku, Yesus kau kekuatan hidupku. Boleh Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan, padamu ku persembahkan. Mari yang di rumah juga angkat suaramu, padamu ku serahkan hidupku. Kami menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu seumur hidupku, Yesus kau kekuatan hidup. Mari kita bersama-sama lebih lagi katakan, padamu ku persembahkan syukurku, padamu ku serahkan hidupku. Haleluya, ku menyembahmu seumur hidupku, Yesus kau kekuatan hidupku. Yesus, ku menyembahmu seumur hidupku, Yesus kau kekuatan hidupku. Mari sembah Dia. Ku menyembahmu seumur hidupku, Yesus kau kekuatan hidupku. Haleluya, Yesus, 你是我的力量， Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, oh, mari setiap kita sembah Tuhan, sembah Dia. Ya ralalaba, ya ralalaba. Haleluya, Yesus, terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Hanya padamu kami bersyukur Tuhan. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau hadiri tempat ini Tuhan, biar setiap kami menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, oh Jesus, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Kau hadiri tempat ini. Haleluya. Yang sakit disembuhkan,
berbeban berat dihiburkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, nikmati Tuhan pagi ini. Di hari ulang tahun GBI Tanah Abang. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. We thank you Lord for your presence Lord. We welcome you Lord into this place. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Ku menyembah-Mu seumur hidupku, Yesus Kau kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan. Ku menyembah-Mu seumur hidupku, Yesus Kau kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Ada ucapan syukur yang melimpah-limpah dari dalam hati kami, di dalam mulut kami Tuhan. 24 tahun gerejamu GBI Tanah Abang boleh bersama-sama dengan Engkau oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu GBI Tanah Abang semakin kuat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu, semakin kuat melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan, semakin dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan, dan semakin kuat Tuhan mengejar Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, dan biarlah semakin nyata melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ada lawatan yang nyata bagi setiap rumah-rumah tangga kami Tuhan. Ada shalom bagi kami semua. Ada shalom di rumah-rumah. Ada shalom buat umat Israel. Yerusalem penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemenangan. Yerusalem boleh dipulihkan, boleh bertobat. Ada damai dan sejahtera, ada keamanan bagi Yerusalem. Shalom bagi bangsa kami Indonesia. Ada lawatan yang lebih nyata, yang lebih kuat Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Biarlah sembuh, dipulihkan dari COVID-19. Boleh sembuh secara permanen, secara total, dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu juga nyata bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajarannya, seluruh pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan lawat, turun anugerah-Mu, kemurahan-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan, memimpin kami bangsa Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu terjadi pagi hari ini Tuhan, dahsyat dan herannya bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani yang kami yang ada Tuhan, setiap pembina-pembina roh kami yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat mulai Pak Niko Nyoto Raharjo beserta seluruh wakil-wakil yang ada, Gembala CK4 kami Pak Weryal Kauntu beserta seluruh gembala-gembala cabang Tuhan. Demikian juga gembala kami GBI Tanah Abang. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau mencurahkan hikmat marifat roh yang kuat Tuhan. Engkau menyediakan kemenangan baginya dan kemuliaan sepanjang hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pagi hari ini kami berseru dan berkata, bangkitlah generasi Yeremia Tuhan. Pakai anak-anak kami Tuhan, pakai cucu-cucu kami Tuhan, urapi mereka semua Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang terakhir, yang terbesar terjadi sepanjang zaman ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Ibadah ini kami dedikasikan buat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, PSK Amintarjo Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan dengan heran, dengan dahsyat, hikmat marifat di dalam mulutnya Tuhan, sehingga yang disampaikannya terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan, terjadi kemenangan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Lebih lagi, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya. Yes, yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Mari kita bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Katakan sama-sama, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadilah kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat. Boleh lebih keras lagi suaranya Bapak Ibu Saudara, katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama lebih lagi katakan, jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Yang mau jadi kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan yes. Ayo tepuk tangan sama-sama saya, saudara. Amin. Kita bilang sama-sama, saudara. Ku dapat, ku bisa melakukan perkara yang besar
Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Lagi katakan, ku dapat, ku bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin sama Dia. Katakan haleluya. Oh, oh. Bersama dengan Engkau Tuhan, mari sama-sama. Foni. Bukan karena kuat gagah perkasaku, namun hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah perkasaku, namun hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan, ku dapat, ku bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Lagi, ku dapat, ku bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Sambil lihat kanan kiri, ku dapat, katakan, ku bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, katakan, semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku dapat. Yang di rumah juga ngomong, melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Ku dapat, ku bisa melakukan perkara yang besar. Apa yang tak mungkin, semuanya menjadi mungkin bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia. Katakan haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, biarlah kiranya Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Oh Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita di hadapan Tuhan, katakan, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Come on, sama-sama panggil namanya, Yesus, domba
my strength, oh Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Say Jesus, Jesus, Lamb of God, you are worthy, Lord. Your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I am down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Say Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya Yesus, domba Allah, mulia namamu. Panggil namanya, nama yang berkuasa. Yes Lord, mulia nama. Engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, mari panggil namanya Yesus. Engkau yang membutuhkan jalan keluar, serukan nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari lebih lagi sama-sama kita angkat suara, kita panggil namanya Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia mulia Engkau Tuhan, mulia namamu. Mari muliakan Tuhan Yesus, mari sembah Dia. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, oh la 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 la, sha la 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 la. Haleluya, haleluya. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Terima kasih. Terus lawat kami, Tuhan. Terus jamah setiap kami. Untuk kami terus ditenggelamkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar Engkau berfirman kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk umat-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Dan kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelasan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ini hari yang spesial. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita berulang tahun di ke-24. Kalau usia 24 itu kalau cowok udah mulai searching. Ya, mulai kenal gitu ya. Yang wanita udah mulai lirik-lirik. Wah, mau yang keriting atau yang lurus gitu ya. Mau yang seperti apa tipenya gitu ya. Mulai menetapkan target. Haleluya. Nah, hari ini di ulang tahun yang ke-24 ya, gereja kita GPI Tanah Abang, kita akan membahas ya, kita akan belajar bersama-sama tentang jadilah kuat. Katakan sebelah kanan kirimu, jadilah kuat. Haleluya. Ya, sudah 2 tahun pandemi, mungkin itu membuat kita lemah, membuat kita mengalami kesukaran, membuat kita lelah, membuat kita depresi, membuat kita stres, membuat tekanan dalam hidup kita sepertinya enggak selesai-selesai. Sehingga kita kadang menjadi enggak tenang. Kita menjadi susah tidur. Kita menjadi seperti seakan-akan enggak ada masa depan lagi. Karena begitu beratnya tekanan. Tetapi hari ini puji Tuhan, di ulang tahun kita yang ke-24, Tuhan katakan, jadilah kuat. Haleluya. Jadilah kuat. Kenapa kita harus menjadi kuat dan bisa menjadi kuat? Karena Tuhan berkata gini, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Ini yang menjadikan kita kuat. Haleluya. Yang di dalamnya nggak ada Roh Kudus, angkat tangan. Semua kita yang percaya kepada Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Dan roh itu yang memampukan kita. Roh itu yang membuat kita kuat. Haleluya. Haleluya. Siapapun kita. Tetapi seringkali iblis menipu kita. Kita berkata gini, seandainya ya keuangan saya kayak bapak itu, pasti saya nggak stres. Saya nggak ngalami kesulitan seperti ini. Kadang kita berkata, seandainya ya kalau saya sepinter kakak itu, pasti masalah saya nggak ada. Karena kakak itu sangat pintar. Seandainya ya aku punya keluarga anggota DPR, pasti keadaanku akan lebih ringan. Jadi kita kadang nggak mempercayai, nggak menyadari roh yang di dalam diri kita, tetapi kita mulai membandingkan dengan keadaan orang lain yang sepertinya lebih baik. Wow. Seandainya. Mulai hari ini jangan seandainya, tapi sadarilah ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh yang membuat kita mampu untuk mengatasi segalanya. Roh yang membuat kita mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kita. Amin. Apa yang gak mungkin, itu semua bisa mungkin. Karena kita punya Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kita.
Haleluya. Ya, saya punya satu cerita. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ceritanya. Tapi saya ulang nggak apa-apa. Ada seekor tikus yang sangat stres. Ya, dia dikejar-kejar sama kucing. Sampai nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Bulunya mulai rontok. Itu tikus tadinya rajin mandi jadi males mandi. Kenapa? Dikejar-kejar tikus, dikejar-kejar kucing, diintimidasi. Wah, akhirnya ini tikus suatu hari siang dia jalan-jalan masuk ke gua. Di gua itu ada pertapa. Pertapanya bisa ngomong sama tikus ini. Tikus ini ngomong gini, "Hai pertapa yang sakti, seandainya saya bisa jadi harimau gitu ya, saya bisa jadi anjing gitu, saya pasti nggak setakut ini, saya akan mengatasi kucing itu." Kemudian pertapa berkata gini, "Baiklah, engkau tikus, ku jadikan jadi anjing." Waktu dia jadi anjing, wow, dia masuk ke hutan, ketemu dengan singa, takut lagi, stres lagi dia, saudara. Nggak bisa makan lagi, nggak mau mandi lagi. Aduh, ada singa katanya. Dia lari lagi ke gua, ini anjing. Sang pertapa, maaf, kalau bisa ubah saya dong jadi pemburu. Kalau saya jadi pemburu, saya akan mengatasi itu singa. Wow, akhirnya baiklah, engkau akan kuubah jadi pemburu. Diubah jadi pemburu. Kemudian suatu hari dia ngadepin singa, singa itu ditembak mati tuh, ya kan? Masalah saya selesai. Waktu dia pulang, ternyata dia takut sama istrinya. Waduh. Kemudian ini tikus yang sudah menjadi pemburu ini datang lagi ke pertapa. Pertapa, jadikan aku ini dong, mertua atau raja, supaya istri saya takut sama saya. Kemudian pertapanya bilang gini, "Dasar kamu tikus, tetap tikus saja, sekarang kembali kepada tikus." Percuma, karena pada akhirnya itu istri si pemburu takutnya sama tikus. Jadi kesulitan dalam hidup kita muter terus. Kenapa? Kita berandai-andai, kalau saya punya ini, itu nggak selesai. Yang penting hati kita harus sadar. Kita siapa? Kita adalah anak raja. Amin. Kita adalah anak raja. Ya, roh Allah ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada kuasa. Nah, ini dia yang mesti kita sadari dalam hidup kita. Kita nggak pernah sendiri, Tuhan menyertai kita. Nah, bagaimana caranya supaya atau senjata apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita supaya kita menjadi kuat? Kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata demikian. Siapa yang berkata-kata, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kita berkata gini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bukan rohnya yang dibangun, bukan jiwanya yang dibangun, dia membangun dirinya sendiri. Membangun dalam bahasa aslinya adalah membangun sebuah bangunan fisik. Wow. Jadi Alkitab berkata gini, kalau engkau berkata-kata dengan bahasa roh, Tuhan nggak sedang menguatkan rohmu, Tuhan nggak sedang menguatkan yang rohani-rohani, tetapi Tuhan sedang menguatkan dirimu, tubuhmu. Amin. Tuhan sedang menguatkan dirimu, ya, diri kita. Haleluya. Jadi diri kita itu apa? Seperti bangunan. Sebab itu kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Ini lebih jelas lagi.
Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Luar biasa. Ternyata Alkitab berkata apa? Tubuhmu bait. Bukan gini ya, bukan rohmu bait. Bukan. Tetapi tubuhmu bait. Bukan hatimu bait, bukan. Tetapi apa? Tubuhmu bait. Tubuhmu adalah sebuah bangunan. Bait Allah. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun baitnya. Dia membangun tubuhnya. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, tubuh kita jadi sehat. Pikiran kita jadi sehat. Encok disembuhkan. Rematik disembuhkan. Paru-paru disembuhkan. Usus buntu lenyap. Kanker disembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tubuh kita adalah bait. Kita adalah bangunan. Wow. Ini luar biasa. Jadi seberapa banyak kita selama ini menyadari atau kita taunya adalah bahwa roh kita itu bait, hati kita itu bait. Salah. Tubuh kita itu bait. Amin. Coba deh berkata-kata dalam bahasa roh, terus berkata-kata dalam bahasa roh. Lihat, nanti kan hati kita jadi tenang. Yang sakit dalam pikiran kita jadi sembuh. Saraf-saraf yang konslet langsung normal kembali. Amin. Pembuluh-pembuluh darah yang mampet jadi lancar lagi. Kenapa? Tubuhmu sedang disembuhkan. Tubuhmu akan menjadi kuat. Tubuhmu akan dipulihkan waktu engkau mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Nah, dalam perjanjian lama, karena bait adanya di dalam perjanjian lama, jadi saya ajak kita lari ke dalam perjanjian lama. Di dalam 2 Tawarikh 29, ya, 2 Tawarikh 29 ayat yang ketiga, saya suka kisah ini. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. PR-nya adalah baca nanti Tawarikh 29 di rumah, 1 perikop, supaya tahu ceritanya. Ini siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini saya, saudara. Hizkia. Raja Hizkia, dia melakukan ini waktu dia memerintah, waktu dia jadi raja. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Kenapa dibuka? Karena waktu bapaknya jadi raja, pintu-pintu bait Allah ditutup. Jadi waktu itu pintu-pintu bait Allah ditutup sama bapaknya. Israel melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kemudian secara tiba-tiba Ahaz, bapak daripada Raja Hizkia, dia mendadak mati. Dan digantikan oleh Hizkia yang masih muda. Waktu Hizkia menjadi raja, ini yang dilakukan. Dia membuka pintu-pintu. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, kira-kira dalam tubuh ini yang dibilang pintu yang mana? Tubuh kita adalah bait Allah. Kira-kira dalam tubuh ini yang dibilang, yang berfungsi sebagai pintu yang mana? Hah? Mata. Oke. Terus ada lagi yang berfungsi sebagai pintu. Hati. Oke. Tapi kita di gereja Betel Tanah Abang bisa tunjukkan ayatnya? Ada lagi pendapat? Enggak ada? Nyerah? Yang nyerah keluarkan handphone. Kasih saya, kalah berarti. Oke, kita baca bersama-sama. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Dengan keras. Tadi Bapak Ibu Saudara semua nggak ada yang nebak. Karena sekarang saya yang ngasih tahu ayatnya harus dengan keras.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Yes. Ternyata pintu tubuh kita adalah apa? Bibir kita. Apa yang dilakukan Ahaz? Menutup pintu. Mulutnya tertutup, nggak memuji-muji Tuhan, nggak berdoa. Kenapa? Takut sama Raja Asyur. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia membuka pintu. Dia membuka mulutnya untuk memuji-muji Tuhan. Dia berbahasa roh. Amin. Ini yang luar biasa. Ada lagi ayatnya. Berapa lama ya? Apa yang dilakukan imam setelah Hizkia membuka pintu? 2 Tawarikh 29 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian mana? Dalam rumah Tuhan itu. Untuk apa? Mentahirkan semua yang najis, semua yang didapati mereka di dalam bait Tuhan, dibawa ke pelataran Tuhan. Wow. Ya. Dibawa ke dalam pelataran rumah Tuhan oleh orang-orang Lewi, menerimanya diangkut keluar ke lembah apa? Kidron. Waktu pintu dibuka oleh Hizkia, imam apa? Mentahirkan. Kenapa? Waktu bait Allah dalam kondisi tertutup pintunya, maka bait Allah itu dipenuhi dengan kenajisan, semua yang menjijikkan. Saudara, kalau pintumu nggak terbuka, tertutup, hidupmu bisa dipenuhi dengan kenajisan, kejijikan, iri hati, serakah, sakit hati, khawatir, takut, kebencian, balas dendam. Itu yang menjijikkan, itu yang mengotorkan. Waktu Hizkia mulai buka pintu, apa yang terjadi? Mulai dibersihkan, mulai dibersihkan. Waktu kita membuka pintu untuk menyembah Tuhan, kotoran dalam hati kita sedang dibersihkan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi bahasa roh membersihkan, menahirkan kita. Jangan ditutup. Kalau dilarang bagaimana Pak? Tetap. Jangan takut dilarang. Yang larang bahasa roh siapa? Supaya hidup kita terus dalam kuasanya, supaya hidup kita nggak pernah berkemenangan, supaya kita terus terikat, supaya kita tetap di penjara dalam dosa, supaya kita nggak dapat kemerdekaan. Musuh melarang kita bahasa roh, tetapi kita harus terus berbahasa roh, karena itu membuat kita menang, membuat kita kuat, membuat kita sembuh. Amin. Oke, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, berapa lama dibersihkan? 2 Tawarikh 29 ayat 17, kita baca bersama-sama. Pak Iyo sudah mondar-mandir, artinya waktu saya udah habis. Ya, kita baca bersama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam apa? 8 hari. Mereka selesai pada apa? Hari ke-16 bulan pertama. Wow. Saudara, kalau ngekos pindah kos berapa hari? Sehari ya. Bersihinnya sehari. Kalau 8 hari berarti yang dikeluarkan banyak apa dikit? Wow. Kalau kita nggak pernah buka mulut kita, bait Allahnya terkunci, kotorannya banyak. Ada 8 kontainer yang siap dikirim ke Ancol. Ditenggelamkan di laut. Sebab itu perlu kita berbahasa roh. Amin. Mulai sekarang berbahasa roh. Seluruh pelayan Tuhan berbahasa roh. Pendoa-pendoa berbahasa roh. Sekolah minggu kakak-kakak berbahasa roh. Seluruh jemaat berbahasa roh. Maka akan ada revival, kebangunan rohani. Yes, orang di jalan-jalan akan disembuhkan.
Nggak usah Bapak Ibu Saudara doain, kena bayangan Bapak Ibu Saudara semua, nggak tambah sakit, tapi jadi sembuh. Haleluya. Amin. Amin. Catat kata balai. Waktu pintu bait Allah terbuka, di sana kita ketemu serambi atau yang disebut dengan balai. Saya suka ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga ke sini. Tuhan Yesus juga ke sini, Saudara. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23 kita baca bersama-sama. Yohanes, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Stop. Ini adalah hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah adalah hari raya terang, hari raya sinar, dan selalu setiap tahun dirayakan di Israel pada tanggal 25 Desember. Dan ini yang luar biasa, ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah. Di mana? Di Serambi Salomo. Artinya apa? Ulang tahunnya Yesus, Yesus ulang tahun, Yesus ada di mana? Di Serambi Salomo. Hari raya Hanukkah itu tanggal 25 Desember. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus waktu berulang tahun dia ada di sini, di Serambi Salomo. Wow. Hari ini kita ulang tahun di 24, kita ada di Serambi Salomo. Haleluya. 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 Dan kita buka Kisah Rasul pasal 5. Haleluya. Kisah Rasul pasal 5. Ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di mana? Serambi Salomo, dalam persekutuan yang erat. Tuhan Yesus di Serambi Salomo, murid-murid berkumpul di Serambi Salomo. Ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Kenapa hari ini orang Kristen kurang dihormati? Karena nggak pernah di Serambi Salomo. Kalau kita suka berbahasa roh, otoritas gereja akan dipulihkan, dan semua orang akan menghormati iman kita, menghormati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Alkitab berkata, dan mereka sangat dihormati orang banyak. Wow. Saudara lagi ke pasar, makan soto, Bapak Kristen ya, Bapak duduknya di tempat VIP aja Pak, karena saya tahu Bapak orang Kristen. Wow. Selanjutnya ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit kemana? Keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang yang sakit dan orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua, berapa banyak yang disembuhkan? Semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Berapa banyak yang disembuhkan? Semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Haleluya. Kalau kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh, ini yang luar biasa. Saudara, tahu nggak yang buat kita stres itu iblis? Amin. Yang menekan hidup kita itu kalau mau lawan iblis pakai apa? Mau lawan iblis kok pakai golok? Nggak nyambung, Jack. Mau lawan kuasa jahat kita harus pakai apa? Kuasa Allah. Tunduk kepadaku, lawan mereka, maka mereka akan lari dari hadapanmu. Amin. Haleluya. Saya harap firman Tuhan ini memerdekakan kita semua.
Pertanyaannya, Pak, saya dari dulu rindu bahasa roh, tapi sampai sekarang belum, Pak. Minta sama Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa yang minta kepada Dia. Seorang anak yang minta roti, nggak mungkin dikasih kalajengking. Rindu terus, minta terus. Dimanapun saudara berada, waktu saudara rindu, bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Rindu Roh Kudus, mau dipenuhi Roh Kudus. Syaratnya cuma rindu, nggak usah isi formulir. Rindu aja. Amin. Yuk kita haus ya. Yuk kita pengen. Yuk kita rindu banget. Kita haus banget dipenuhi Roh Kudus. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku. Yes, hapuskan air mataku, bagaikan tanah kering. Dengan sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Demikianlah jiwa. Datang sungguh-sungguh dengan menaikkan pujian ini. Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Serukan bersama, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar musik menaikkan pujian ini. Setiap kita datang kepada Tuhan, yang sudah berbahasa roh mulai berbahasa roh pelan-pelan. Yang belum bahasa roh, minta Tuhan pakai kata-kata biasa. Penuhi aku Tuhan, aku rindu, aku haus, aku mau. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Bapa, penuhi aku. Tuhan Yesus, penuhi aku. Buka hatimu. Terus komunikasi sama Tuhan, berdoa, 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 mengalir, 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 mengalir. Berdoa,
Jama, 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 penuh, penuh, penuh. Oh, Rapa, Bapa, kami berdoa biar umat-Mu tidak tinggal dalam kelemahan, biar umat-Mu menjadi kuat. Hari ini jamah setiap hati yang haus, kami minta dipenuhi Roh Kudus. Bapa, penuhi umat-Mu, setiap kami saat ini. Buka hati-Mu, terima, 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 terima. Mari kita yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Orang patakaya mengalir, mengalir. Oh, terima, 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 terima. Oh, rapatakaya mengalir, mengalir, mengalir. Terima, 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 penuh, penuh, penuh. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Pulihkan kami. Saya katakan di hidupku, di hidupku. Tepuk tangan buat nama kita yang dahsyat.